semuanya dari sini. Jadi Felis, pokoknya thank you sudah menyediakan rumah untuk kita semua beribadah pada malam hari ini. Oma Yeni ada di sini, kemudian anak-anak muda semua ada di sini, ada banyak. Nah, Cikina di online. Malam hari ini kita akan sama-sama untuk ibadah ponsel, kedatangan ibu kita, dan sebelum kita mulai pada malam hari ini, Bukan yuk, berdoa dong yuk. Doa buka. Terima kasih Bapak, kalau pada malam hari ini Kau boleh kumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan, Kau pimpin ibadah kami, ibadah paksa kami pada malam hari ini dalam tangan hingga dari Tuhan, dengan tiga orang Bapak kami buka ibadah kami dan Kristus saja. Amin. Hanya di tangan Tuhan kita boleh merasa aman. Biarlah sayapnya yang luar biasa, yang kuat itu menaungi kita semua malam hari ini. Lingkupi kami Tuhan dengan kasih dan kuasa pada malam Bersama
kehidupan kami. Tapi kami percaya naungan-Mu yang sempurna, perlindungan-Mu yang sempurna. Engkau tetap ada bersama dengan kami. Seperti pula Engkau melindungi, menaungi rumah ini Tuhan dengan kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus pada malam hari ini. Kami percaya, kami mau lebih lagi bersuka cita bersama Engkau. Karena kami yakin dan percaya Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulakan ibadah ponsel pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Hari ini di mobil saya sedih banget. Karena begitu saya masuk mobil tuh bunyi. Kayaknya karena hari ini libur, semuanya tidur sampai sore. Pas bangun nyawanya belum genap ini. Nyawanya belum lengkap karena hari ini libur. Hari ini kita mau sedikit joget ya. Yes. Sedikit joget. Karena di kiri, di kanan kita ada. Di kiri, di kanan kita ada. Yuk kita memandang Tuhan. Selalu memandang Tuhan, selalu memuji Dia. Kepada Tuhan, kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, berlindung dengan Dia akan berlepas menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekeliling ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama aku. Selalu memuji Dia. Saya kepada Tuhan, kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, dan aku berlindung dengan Dia akan bertahan menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kemarin saya siap di IG, ada nenek-nenek di pantai berdaki doyan. Itu bisa menarik buat Tuhan. Ini yang muda-muda. Oma Yeni dia berdiri. Kalau ini tunjuk ini, kalau kadang tunjuk. Kalau sebilang ini berarti tuh. Kita mau bersama-sama, kita mau menari buat Tuhan seperti aja dalam ya. Kiri kananku ada Tuhan, kiriku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan,
Shalom. Seperti hal yang luar biasa. Kita membuka ruang kesaksian. Ada yang mau bersaksi? Yang punya rumah mungkin mau bersaksi? Bueno, mau bersaksi? Sebelum saksi, Tuhan sungguh baik ya. Tadi jam 4 saya tiba-tiba diare. Aduh, saya ngomong Tuhan, saya kan mau ibadah hari Minggu. Ya Tuhan sembuhkan kan. Nah, udah mampet, makanya agak telat bukan. Iya, yang penting tadi. Iya, ini ya puji Tuhan lah. Puji Tuhan. Ya udah Tuhan Tadi yang di baik. WA, dokter WA nyampe sana. Ternyata nggak nyasar. Berarti sudah sembuh nih. Udah Puji Tuhan. Tuhan. Ada lagi yang mau bersaksian? Anak muda? Ini yang punya rumah mau bersaksi. Tuh, yang punya rumah mau bersaksi. Ayo sih. Ayo, Sana. banyak. Kesaksiannya banyak. Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, kami sangat bersyukur kalau pada malam hari ini kita semua boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan beribadah di tempat ini. Kami sangat bersyukur karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam keluarga kami. Kalau pada waktu itu beberapa bulan lalu, tiba-tiba kami mendapat tagihan dari PAM itu totalnya berapa? 39 juta. Dan pada saat itu kami kaget banget. Kok bisa tagihannya tuh sampai 39 juta? Terus kalau dipikir-pikir kita pakai air buat apa aja gitu, padahal cuma buat mandi, cuci baju, sama cuci piring. Kadang ada, emang sih anak-anak sempat main juga tuh air. Cuma kan nggak mungkin kepikiran kalau sampai total 39 juta. Lalu setelah ditelusuri semuanya, terus si Manu juga telepon ke bank. Ternyata tuh tagihannya total 39 juta itu karena benar murni kita yang pakai gitu katanya. Setelah coba dicek meterannya, ternyata juga udah benar semua tuh. Terus ternyata kita juga dihimbau sama PAM-nya kalau kamu harus melunasinya, dikasih waktu 2 minggu untuk melunaskannya. Terus setelah kami cari-cari tahu juga, ternyata ada saluran tuh yang terkena sebelah. Jadi jalurnya itu kepotong sama sebelah karena sebelah lagi renovasi kan. Terus kami coba hubungin sebelah, kami juga ngomong pelan-pelan. Ternyata nih ini air nih bocor nih semuanya nih karena bobok sama sebelah gitu. Dan ternyata sebelah ini mau bertanggung jawab total 39 juta. Pada saat itu ketika kami mendapat total 39 juta itu kami sangat kaget kan. Wah itu kan nggak kecil ya 39 juta untuk melunaskan tagihan air gitu. Dan kami tuh berdoa kepada Tuhan, Tuhan ini gimana? 39 juta dikasih waktu 2 minggu gitu. Nah kami berdoa dan kami ternyata Tuhan itu turun tangan, ya kan? Ternyata Tuhan itu memberikan hati yang baik kepada tetangga sebelah kami itu, sehingga tetangga sebelah kami itu diberikan hati yang baik. Terus dia bilang, saya transfer semuanya ya 39 juta. Jadi yang kita pakai itu juga semua dibayarkan oleh semua sama dia. Dan setelah kami tahu 39 juta dibayar, kami sangat bersyukur. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sangat baik. Tuhan begitu sangat baik untuk keluarga kami. Sekian kesaksian dari kami dan pesan dari kami ya. Tetap terus andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun ada masalah kecil, besar, tetap yang dicari adalah Tuhan Yesus. Saat sedih, senang, itulah Tuhan Yesus selalu penolong dalam hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Ada lagi? Yang sakit udah cerita. Ya. Masalah air. Tadi saya tuh di mall jam 3:30 tadi. Kayak air tuh sampai 4-5 kali, saya kaget. Pikir tadi habis dari mall saya langsung datang kan. Katanya, udahlah kata anak saya pulang dulu lama katanya, coba lihat dulu. Nah ternyata ya puji Tuhan. Amin. Ini masalah urusan duit-duit ini saya juga belum pernah kesaksian. Mungkin Om Nato belum pernah dengar. Mungkin ada yang belum pernah dengar. Saya ini waktu pertama kali menikah kan dalam kondisi yang tidak baik-baik saja ekonominya, pas-pasan gitu. Kemudian
menikah Februari, April sekitar bulan April kalau nggak salah itu terdeteksi bahwa positif. Kita panik nih, bulan Juli kita dites karena nggak positif, akhirnya duit kita mikir nih kalau gajinya kita pegang terus nggak jadi apa-apa, akhirnya kita sepakat ngambil unit yang sekarang kayak tempatin. Begitu dia cicilan pertama, tiba-tiba pas besok malamnya saya tes lagi tuh positif, kita panik dong ya. Gimana ini gitu loh. Udah berjalan lah itu kehamilan, berjalan pelan-pelan, kemudian tibalah saat melahirkan. Nah kita bingung, gak punya duit buat lahiran, gimana dong gitu kan. Akhirnya kita konsultasi dengan dokternya, apakah mau di Hermina atau di rumah sakit umum Cengkareng saja. Terus dokternya tuh baik sekali gitu, dia bilang udah di sini aja, dokternya saya juga, yang bedah saya juga, udah di sini aja. Akhirnya jadilah Henok itu anak rumah sakit umum Cengkareng gitu. Nah ketika kita mau keluar, ini tragis nih. Waduh, masih nggak punya duit nih. Akhirnya bukalah kartu kredit, gitu kan. Gesek satu, tuh nggak cukup, berarti dua kartu kredit. Ini anak utang gitu loh. Nah, pulang sampai ke rumah, kita udah mikir cara bayarnya gimana ya gitu. Nah, bos saya tiba-tiba telepon itu, sorry ya Yuli belum sampai ke sana, bla 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 bla. Nggak apa-apa Bu, udah pulang kok, bla 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 bla. Terus, oh iya, nanti invoice-nya kasih ke Aan, kayak anak kantor, kasih aja ke Aan gitu. Saya tuh tahu kemampuan bos saya, jadi saya tahu dia kalau ngasih paling 2 juta, 3 juta gitu. Sedangkan tagihan saya itu 11 juta sekian gitu pada waktu itu. Saya tuh cuma belum ngomong, ini oke lah, udah matematika manusia tuh 2 juta, oke kan? 9 jutanya ada di mana? Saya gajian berapa bulan? Bisa lah ya kok kita nyicil tiap bulan, anak cicilan saya bilang gitu. Ternyata pagi itu seminggu kemudian saya harus periksa jahitan. Kemudian saya datang ke sana, naik motor tuh gendong-gendong, masih bayi merah gendong naik motor. Ini yang motor Thunder itu digendong ke sana. Sekalian mampir ke kantor karena lewat. Kita taruh tagihannya, invoice-nya, terus kita ke rumah sakit. Pulang lah, malam-malam saya ditelepon sama bos, Juli, aku sudah transfer untuk uang lahiran kamu. Ya udah saya nggak mikir apa-apa dong. Pas saya buka, ternyata semua tagihannya dibayar sama bos saya. Hari kita juga duitnya saya bayar semua ke kartu kredit. Anak saya lunas gitu. Jadi emang itu lahiran lunas gitu. Jadi nggak ada utang lagi. Nah, inilah ajaibnya Tuhan kita. Jadi dalam perkara yang kecil, perkara yang besar, perkara air, ya kan, perkara apapun dalam kehidupan kita, kita harus tetap percaya bahwa Dia tuh Allah yang nggak tanggung-tanggung menolong gitu. Sesuai dengan keperluan kita, sesuai dengan kemuliaannya Dia, dan semuanya cuma satu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ada lagi yang mau beri kesaksian? Malam hari ini kita semua pasti punya masalah masing-masing. Hati kita berseru, suara kita mungkin tidak bisa berseru, air mata kita yang berseru. Tapi percayalah, apapun seruan kita malam hari ini, satu, Tuhan dengar. Biar kuasa Tuhan memampukan setiap kita untuk melewati setiap tantangan dalam hidup. Apakah mendengar seruan hidup, tak pernah kau lepaskan dari kasih.
Engkau Bapa yang baik. Kami percaya kami punya Bapa yang sangat baik, yang tahu keadaan setiap kami, tahu kebutuhan keperluan setiap kami. Engkau Allah yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, yang rusak Engkau bisa menyempurnakannya kembali, memperbaiki, memperbaharui semuanya. Kami percaya Tuhan, tangan kasih-Mu itu akan senantiasa melingkupi kami. Ini kami semua Tuhan malam hari ini yang merindukan suara daripada Tuhan sendiri. Karena itu malam hari ini Bapak berbicaralah buat setiap kami melalui Bapak Gembala kami, supaya kami semua boleh mendengar maksud Tuhan atas hidup kami. Makasih Bapak, hanya di dalam nama-Mu, nama Putra-Mu yang kudus, nama Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Oke, baik, puji Tuhan. Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan. Apa kabar malam ini? Luar biasa ya. Saya percaya kesaksian-kesaksian kita menjadi satu kekuatan yang dahsyat bagi siapapun yang dengar, diberkati, yang dengar, dikuatkan, sehingga lihat kesaksian yang sederhana, kuasa Tuhan yang luar biasa yang bekerja dalam kehidupan kita. Baik, yuk kita lihat firman Tuhan malam hari ini dalam ibadah komsel. Kelihatankah? Oke. Tema malam hari ini bergerak ya sesuai dengan tema besar gereja kita. Ya, jadi nggak keluar dari jalur itu, bergerak ke tujuan Tuhan. Ya, jadi yuk kita lihat Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Filipi 3 ayat yang ke-14. Kita baca bareng. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-14 saja. 1, 2, 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan kita boleh melihat bahwa ada sesuatu yang Tuhan pengen bawa kita, remind kita, ingetin kita bahwa ini loh pentingnya kita untuk selalu punya posisi bergerak. Ya, nah kata berlari ini berarti bergerak untuk satu tujuan. Berlari artinya kita bergerak untuk satu tujuan. Anda lari pagi, Anda punya tujuan sehat, ya Anda lari di tempat juga pakai mesin itu, Anda punya tujuannya untuk supaya sehat, ya dan lain sebagainya. Jadi kita lihat banyak orang sibuk menjalani kehidupan, bekerja, melayani, beraktivitas, tapi nggak semua tahu kemana arah geraknya. Ya, jadi kita tuh harus punya pemahaman, pengertian kemana saya bergerak. Ya, nah sebab itu firman Tuhan selalu mendorong kita ya untuk kita bergerak maju sampai ke tujuan. Katakan amin. Karena misalnya Anda pacaran baik-baik, bergerak sampai ke tujuan daripada pacaran itu apa? Anda berkeluarga, Anda bergerak, berjalan bersama dengan keluarga Anda sampai kepada tujuan keluarga itu apa? Anda bekerja juga demikian. Ya, Anda bekerja, bergerak bersama dengan orang-orang di sekitar Anda, tempat pekerjaan Anda, tujuannya sampai enggak gitu loh. Ya. Jadi kita harus tahu kemana arah gerak kita. Jadi makanya kalau itu kita dimotivasi dengan gerakan yang benar, ya, dasarnya benar, ya, modalnya benar,
maka nanti kita pacarannya juga benar, ya, berumah tangganya juga benar. Tantangan ada nggak? Ada kayak Juli tadi kesaksian, ya. Lalu yang mau merit, ya, ada yang mau merit dalam waktu dekat? Belum ya, belum. Belum. Yang mungkin yang jomblo terus ya Om, ya kan. Sewaktu aku punya jodoh aku bisa menikah kan. Tapi yang mau menikah berat loh. Ya, itu Juli cuma cerita sebagian doang. Ya, salah satu bagian yang banyak kan dalam perjalanan. Tapi kalau kita ngerti bahwa kita sedang bergerak untuk tujuannya Tuhan, maka kita akan keep going dengan Tuhan. Loh kok gini Tuhan? Ya kan? Ini Tuhan mau bayar ini nggak ada duitnya gimana tuh Tuhan? Tapi kan kadang Tuhan izinkan kita untuk membesarkan iman kita. Oh ternyata Tuhan sediakan. Kan waktu Tuhan sediakan kita jadi malu. Ya kan? Ternyata cara Tuhan itu nggak seperti apa yang kita pikirkan, bayangkan. Ya, jadi Tuhan cuma mau remind kita tentang arah gerakannya kita itu. Jadi kesaksian-kesaksian itu kadang sebagai tools, ya. Kesaksian ini, kesaksian itu toolsnya. Kita loncat sana, loncat sini. Wih, cara Tuhan itu buat kita jadi deg-degan ya. Ya, kadang-kadang deg-degannya. Jadi kadang makan nggak bisa makan, tidur nggak bisa tidur kan. Cuman kita yang tahu, ya. Tapi yuk kita mau lihat kemana arahnya Tuhan gitu loh. Ya, supaya kita makin sama kesaksian Felis tadi. Ya, tiba-tiba ada tagihan berapa tadi? 39 juta. Waduh, ya. Udah enak saya bawa keluarga saya keliling kemana-mana kan, nikmati banget, bayar gitu doang. Ya, deg-degan nggak? Deg-degan. Ya kan 39 juta men. Ya, tapi ternyata itulah. Untung punya tetangga yang baik hati sebelah ya. Baik. Jadi orang-orang sibuk ya nggak selalu berarti benar ya. Ada orang sibuk nggak benar. Ya, kelihatannya sibuk tapi nggak benar gitu ya. Ada juga orang bergerak tapi nggak sampai-sampai ke tujuannya gitu loh. Ya, makanya yang saya bilang tadi, pacaran nggak benar, bergaul nggak benar, pekerjaan nggak benar. Kenapa? Ini nggak, tujuannya nggak sampai-sampai gitu. Nah, Paulus menegaskan bahwa hidup orang percaya itu adalah perlombaan yang punya tujuan jelas. Kenapa dia pakai perlombaan tentang orang yang sedang berlomba? Itu kan benar, jelas. Kalau dalam perlombaan itu ada kesungguhan, harus benar-benar siap ketika kita sedang berlomba. Supaya apa? Tujuannya supaya sampai ke tujuannya, ya kan? Jadi kadang Tuhan kasih kita tujuan sepanjang hari itu nih, tujuan sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Ada yang Tuhan tahu dalam kehidupan saya dan saudara, untuk kita nggak keluar dari tujuannya Tuhan, tapi kita terus bergerak. Ya, amin. Jadi yang Tuhan lihat adalah orang yang setia terus sampai ke akhirnya tujuannya. Ya, baik. Jadi bergerak seperti apa sih yang membawa kita sampai ke tujuannya Tuhan, rancangan Tuhan, dan lain sebagainya. Jadi bergerak seperti apa yang membawa kita sampai ke tujuannya Tuhan? Yang pertama, bergerak yang fokus dan komit. Ini, ya, kita bergerak dan fokus dan komit. Ya, jadi hanya orang yang fokus lah dia yang bisa sampai ke finish. Ya kan? Kalau kita nggak fokus, kita nggak akan sampai di finishnya. Ya, selain fokus dia komit. Ya, kalau dia nggak komit ya pasti nggak akan sampai ke finishnya. Ya, aku akan berlari sepanjang olahraga gitu ya, lapangan. Ya, punya target 2-3 kali lingkaran itu kita lewatin. Ya. Nah, kita harus fokus dan kita harus komit. Ibrani 12 ayat yang kedua, tolong dibaca. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Iya, jadi sama seperti Yesus, dia fokus. Karena tugas dia dalam dunia ini menyelamatkan dunia. Ya,
memindahkan orang berdosa kepada targetnya itu bawa ke surga lagi. Ya, tujuannya itu. Jadi dia fokus saja. Ya. Jadi sama kita diajarkan lewat ayat ini bahwa ayo mari kita melakukan dengan fokus. Ya, melayani fokus ke Yesus, melayani beribadah fokusnya ke Yesus. Maka sepertinya Anda nggak akan pernah berkata, oh aku bosan, oh aku capek, oh aku begini dan begitu. Kenapa? Fokus kita kepada Tuhan yang kita layani kok. Ya, sehebat apa sih yang kita bisa buat untuk membalas kebaikan Tuhan? Ya, Tuhan cuma minta kita fokus dan komit. Ya kan? Jadi kita lihat bahwa Ibrani ingetin kita, ayo mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju. Ini fokus. Mata tertuju kepada Kristus Yesus. Ya. Nah, kalau kita fokus kepada Yesus, segala capek-capek itu akan hilang. Ya. Ya. Hati yang gembira. Nah, kenapa? Kita fokus kepada Yesus. Walaupun kita nggak perlu cerita ke orang kadang. Momennya kita itu, pusingnya kita, persoalan kita. Ya. Kita cerita ke Tuhan Yesus itu udah menjadi kekuatan dalam kehidupan kita semuanya. Jadi kita lihat bahwa Paulus tuh nggak melihat ke kanan atau ke kiri waktu dipanggil. Ya. Tapi dia fokus kepada panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ya, ketika dia berubah dari Saulus menjadi Paulus, ya, matanya harus buta dulu nih, ya, baru dia celik dengan kebenaran. Kalau enggak, wah dia hebat terus ya, dia luar biasa menurut dia. Aku orang hebat, aku begini. Tapi ketika matanya buta berapa hari itu, ya, kemudian dicelikkan Tuhan dan dia melihat kemuliaan Tuhan, dia melihat kebesaran Tuhan, kebenaran Tuhan, baru kemudian dalam perjalanan hidupnya dia fokus dan dia komit. Ada tantangan nggak? Wah berat banget. Ya, coba baca kisah Rasul bagaimana perjalanan kehidupan Paulus. Berat. Nggak mudah jadi seorang Paulus. Bisa-bisa dia kembali lagi jadi seorang duniawi, bisa. Tapi itulah ya, Tuhan sudah panggil. Tinggal bagaimana kita mau komitmen nggak sama Tuhan. Ya, kalau kita komit sama Tuhan, kita nggak lihat, oh dia jelek ya, dia begini, enggak. Karena yang kita lihat Tuhan. Dan kita sedang melangkah ya dengan arah yang benar, bergerak dengan arah yang benar. Fokus. Jadi banyak orang gagal karena nggak mampu untuk fokus dalam hidupnya. Ya, banyak orang gagal karena tidak mampu untuk fokus. Kuliah nggak selesai, bekerja nggak beres. Ya, itu cuma sebagian kecil daripada realita kehidupan manusia. Jadi hidup dipenuhi dengan banyak sekali. Ya, rasanya kok mumet, habis ya, capek ya. Distraksi kehidupan itu banyak sekali ya. Ambisi dunia ya, dan lain sebagainya. Jadi jangan biarkan masalah ini mengalihkan fokusmu ya. Jangan biarkan masalah mengalihkan fokus kita. Ya. Jadi tetap arahkan hati kita kepada Tuhan. Itu quotes-nya. Ya. Jangan biarkan masalah mengalihkan fokusmu. Ya. Tetaplah arahkan hati kepada Tuhan dan tujuannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bergerak seperti apa yang membawa kita kepada tujuan? Yang kedua, bergerak sesuai kehendak Tuhan. Nah ini penting juga, ya. Kalau kehendak Tuhan, pasti semua akan berjalan lancar dan baik. Maka selalu kita bertanya dalam kehidupan kita, ketika kita pengen buat sesuatu, kita pengen melakukan sesuatu, kita bertanya, ini kehendak Tuhan atau kehendak saya? Ya, kadang-kadang iblis bersembunyi di balik kehendak kita, ya, untuk menjerumuskan kita, untuk menghancurkan kita, untuk menghilangkan fokus kita. Ya, di mana kita sedang bergerak dalam tujuannya Tuhan. Itu hati-hati. Ya, Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Iya, ini Tuhan mau supaya orang percaya anak Tuhan itu ketika dia bergerak, maka dia menghadirkan kehendak Tuhan, kehendak Allah dalam hidupnya, dalam pekerjaannya,
dalam pelayanannya, dalam apapun yang dia kerjakan ada kehendak Tuhan. Sehingga dia ada kehendak Tuhan, maka yang disenangkan adalah Tuhan. Ya, bukankah kita punya passion yang sama? Bukankah kita punya antusias yang sama? Sama-sama kita ingin menyenangkan hati Tuhan kita. Ya, jadi kita melayani hati Tuhan yang disenangkan, kita beribadah hati Tuhan yang disenangkan, kita bergaul pun hati Tuhan disenangkan, kita bekerja pun hati Tuhan yang disenangkan. Karena inilah yang kita hadirkan adalah kehendak Tuhan. Jadi banyak orang bergerak pengen buru-buru, cepat. Ya, maka saya pernah bilang bahwa makan mie instan itu paling enak. Ya, Indomie goreng, ya kan? Paling enak gak? Enak, kita cuma cong, jadi gitu kan. Ya, uduk-uduk sedikit, wah tinggal duduk makan. Ya, kalau kita mau bikin rawon, mau bikin apa lagi? Itu kan lama, suwe. Ya, mau bikin babi kecap, mau bikin apa itu? Sop buntut, lama banget nungguinnya. Indomie goreng paling gampang. Ya, instan. Banyak orang begitu kan, kerja mau instan, merit mau instan, ya, pacaran instan, segala sesuatu instan pokoknya. Ya. Jadi maunya cepat, serba cepat, tapi arahnya salah. Ya. Makanya tidak sampai ke tujuan Tuhan. Ya. Hanya mengikuti keinginan pribadinya, dirinya. Jadi keinginan kita manusiawi ini, manusia kita nih sering dipengaruhi emosinya, ya, ambisinya, tekanan orang-orang atau situasi yang ada sekitarnya, ya, itu sangat berpengaruh dalam hidup seorang manusia. Jadi tanpa Tuhan, maka kita bisa kelihatan sepertinya benar ya. Ya, pikirannya benar, hatinya benar, cara dia ngomong benar, apa yang dia ngomong kelihatannya benar, tapi sebenarnya sudah melenceng dari kebenaran Tuhan. Jauh dari targetnya Tuhan. Ya, maka saya selalu ingatkan jemaat Tuhan, ayo jemaat Tuhan jangan cuma jadi kelihatannya rohani, ya, hidup rohani yes, tapi jangan kemudian menjadi sombong rohani, itu jauh dari tujuannya Tuhan, ya. Jadi umat Tuhan orang percaya kok sombong rohani, nggak boleh, itu bukan tujuan target Tuhan. Makin kita belajar firman, makin kita mengerti firman, makin kita rendah hati. Amin. Jadi saya lebih lama loh, saya senior loh, ya. Saya orang yang paling mengerti firman, nggak boleh. Justru makin kita mengerti, makin kita rendah hati, ya. Makin kita taat sama tujuan Tuhan, ya, kehendak Tuhan. Jadi kita tidak bisa mengikuti kehendak Tuhan kalau jika, ya, kita nggak kenal Tuhan kita, jauh dari Tuhan, nggak pernah dekat sama Tuhan. Bagaimana kita ngerti kehendaknya Tuhan? Papa mama kita deh, ya. Kalau kita dekat sama mereka kan kita ngerti, kita tahu maunya papa begini, maunya mama, suami istri juga begitu. Makin dekat, makin saling mengerti, ya. Oke, jadi kemudian kehendak Tuhan tidak selalu sesuai dengan cara pikirannya manusia kita. Ya. Manusia kita maunya begini ke kiri. Tuhan bilang no, ke kanan. Ya. Ya kan, sama seperti yang saya bilang pada hari Minggu itu. Tuhan suruh Nuh bikin perahu di atas gunung. Itu orang bilang, wah Nuh gila. Masa bangun di atas gunung? Mereka nggak ngerti. Ya. Ketika hujan tidak berhenti-berhenti, baru mereka nyadar, ya, air makin naik, makin mereka lari dekat perahu, ketok-ketok, no, tolong buka. No bilang bukan aku yang kunci, oh Tuhan yang kunci. Maka kalau Tuhan yang buka jalan, nggak ada yang bisa tutup jalannya, ya. Tapi kalau Tuhan yang tutup, nggak ada yang bisa buka jalannya. Amin, ya. Jadi kalau Tuhan buka jalan dalam kehidupan kita, jangan sombong, ya. Tetaplah setia sama Tuhan, bergerak bersama Tuhan, sampai ke tujuannya Tuhan. Jadi Paulus tetap taat walaupun dia menghadapi penderitaan yang saya bilang. Ya. Ini saya pelajari, baca tentang Paulus, wah nggak mudah, tidak mudah jadi seorang Paulus. Ya.
tetapi sampai pada akhirnya kemudian Tuhan punya nilai value yang luar biasa. Paulus tetap taat walaupun menghadapi penderitaan, ya. Jadi karena ia tahu bahwa penderitaan pun merupakan bagian dari rencana Tuhan. Ya, walaupun dia harus merintah, itu bagian daripada rencana rancangannya Tuhan dalam hidupnya. Ya, soal bagaimana dia meninggal pada kemudian hari, bagaimana akhir hidupnya, dia udah nggak mikirin itu. Ya, dia udah serahkan. Maka Anda baca bagaimana murid-murid akhir hidup mereka tragis. Ya, tragis banget, tapi jiwa mereka bersama dengan Tuhan. Ya, nah apapun itu kalau kita melakukan dalam rancangan Tuhan, kadang kita udah lupa dengan diri kita. Ya, kita terus melakukan bagian kita. Ya, ada pemimpin pujian dia bilang mari kita angkat lagu lupa diri. Ya, yang pimpin, yang main musik juga bingung lagu apa ya, lupa diri. Oh dulu lagu KPD ada, lupakan diri kita maksudnya. Lupakan diri kita, besarkan nama Tuhan, sembah Dia. Saking semangatnya nih pembawa pujian, kita angkat satu pujian lupa diri. Ya. Nah, jadi kita lihat belajar dari Paulus, dia tetap taat. Jadi Tuhan tidak pernah menuntun kita jalan yang sia-sia. Amin. Ya, jadi sekali lagi Anda beribadah, Anda melayani, Anda cinta Tuhan, Anda melakukan bagian Anda, kita semua itu Tuhan nggak pernah sia-sia. Ya, karena kehendak Tuhan selalu membawa kita kepada tujuan yang benar. Ingat baik nih, ya, kehendak Tuhan selalu membawa kita kepada tujuan yang benar. Amin. Ya, kehendak Tuhan kalau bawa dia nggak pernah salah. Ya, kita ketemu dengan si A, si B, si C, si nggak pernah salah Tuhan. Ya, nah Tuhan saya ketemu dia nih berantem terus, saya ketemu dengan dia gesekan terus. Alkitab udah bilang besi menajamkan besi. Ya, jadi ketika kita nggak cocok dengan orang lain, mungkin Tuhan sedang mengasah hidup kita untuk menjadi sesuatu yang sesuai dengan rancangannya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan cuma lihat di berantemnya, tapi lihat, oh iya, aku ketika berselisih, aku bersentuhan dengan orang lain, interaksi dengan orang lain, ada keliru ini dan itu membentuk iman kita. Oh, menghadapi si A saya harus begini, hadapi si B saya harus begini, semuanya kemudian kita terbiasa, sehingga kita nggak simpan hati, kita nggak kesel, kita nggak sakit hati. Kenapa? Tuhan izinkan kita bertemu dengan siapapun, ya, dalam hidup kita, ya, untuk membentuk kita. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Iya, jadi itulah cara Tuhan. Ya, cara Tuhan untuk memakai kita untuk tujuannya Tuhan. Jadi Tuhan cuma minta apa? Kita buka hati, kita rendah hati, kita berjalan dalam pimpinan Tuhan sampai kepada tujuannya Tuhan. Ya, jadi kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, ini tapi dapat tagihannya 39 juta, gimana ini? Ya kan? Tapi ternyata Tuhan pengen dia nggak langsung bilang, saya bayar ya, enggak. Ya, saya nggak tahu berapa lama Stefanus dan Felicia berdoa mungkin. Tuhan dengar doanya tepat pada waktunya. Oh, ternyata tetangga yang bocor, ya, dan untung tetangganya baik. Kan ada tetangga nggak baik kan, bisa berantem terus setiap hari kan. Nah, jadi perlu didoakan juga tetangga-tetangganya. Ya, ya, baik. Yang ketiga, bergerak yang kayak apa sih? Yang ketiga bergerak untuk panggilan Tuhan. Ya, jadi nggak asal bergerak, tapi kita bergerak dalam hubungannya dengan panggilannya Tuhan. Kalau kita baca ayat itu dikatakan gini, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, ya, jadi ini Tuhan ingatkan kita dengan panggilannya Tuhan. Ya, sadar nggak kita bahwa kita ini dipanggil Tuhan loh.
dipilih Tuhan loh, dibawa Tuhan. Jadi kita bergerak sesuai dengan panggilannya Tuhan. Jadi kita nggak asal-asal hidup, ya kita nggak asal-asal melayani, nggak asal beribadah, karena kita dipanggil Tuhan. Ya, jadi hidup orang percaya bukan kebetulan, ada tujuan ilahi di dalamnya. Amin. Siapapun kita, ya kalau sampai hari ini tetap setia, kita melakukan bagian kita bahwa hidup kita bukan kebetulan. Bilang kanan kirinya nggak kebetulan, ya, tapi ada tujuan ilahi di dalamnya. Jadi Tuhan menciptakan setiap kita dengan tujuannya masing-masing. Ya, tidak ada hidup yang sia-sia dalam Tuhan. Sekali lagi, Efesus 2 ayat 10. Coba kita lihat Efesus pasal 2 ayat 10. 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Iya, jadi diciptakan di situ katakan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, ya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Titik. Baru kemudian yang masuk, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, ini panggilan Tuhan. Tuhan mau kita hidup dalam panggilannya. Tuhan mau kita bergerak dalam panggilannya. Tuhan mau kita bergerak terus sampai kepada akhirnya. Ya, jadi jangan setengah-setengah. Ya, kalau kita merasa dipanggil Tuhan, jangan berjalan setengah-setengah sama Tuhan. Jadi ingat baik bahwa panggilan Tuhan itu bukan bicara tentang kita nih, diri kita, ya, tapi tentang rencana Tuhan yang luar biasa. Ya, sekali lagi, panggilan Tuhan itu bukan bicara tentang kita, tapi tentang rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Jadi mengikuti panggilan Tuhan berarti saudara, kita ini kadang-kadang ketika kita melayani, kita mengikuti panggilan Tuhan, kita bertemu dengan yang namanya pengorbanan. Ya, sakit nggak kira-kira Bang? Sakit, ya kan? Korban waktu, korban tenaga, korban duit, ya, materi, korban banyak. Tapi ingat baik, karena kita berjalan dalam rancangannya Tuhan, Tuhan nggak pernah membiarkan kita kehilangan begitu aja. Amin. Waktu kita, kesempatan kita, uang kita mungkin, ya, yang kita korbankan karena panggilan Tuhan. Ini kan bagian daripada kita berjalan dalam panggilan Tuhan. Ngumpul bareng, ibadah bareng, doa bareng, ya, untuk apa? Untuk tujuannya Tuhan. Ya, kalau cuma makanan mah di rumah juga kita bisa makan enak, biar cuma Indomie goreng, ya kan, enak. Tapi itu bukan tujuannya. Ya, sekali lagi, 2-3 orang berkumpul karena namaku, aku ada di tengah-tengahnya. Ya, jadi kenapa berkorban? Karena ada sesuatu yang Tuhan pengen didik, ajar, tilik dalam kehidupan kita semuanya. Supaya apa? Kemudian kita tampil sebagai umat atau personal pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Ya, karena hanya orang yang kuatlah yang akan berjalan terus sampai akhirnya. Lukas 9:23. Ayat 23. 9 ayat yang ke-23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Yaitu aku. orang percaya. Itu orang-orang yang dipanggil Tuhan. Ya, ada aja salibnya, ada aja yang harus dipikulnya dalam kehidupannya. Tapi bukan berarti Tuhan biarkan kita berjalan sendiri. Ada aja salibnya. Ya, tapi kalau kita bertahan sampai pada akhirnya, kita melihat bahwa Tuhan mendidik, menjadikan kita sebagai orang-orang percaya yang kuat. Namun kita belajar bahwa Tuhan nggak melihat seberapa hebat kita. Ya, Tuhan nggak melihat seberapa hebat kita, seberapa kuat kita, tapi seberapa setia kita sampai ke tujuan hidup kita. Ya, jadi tujuan kita sama semua, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Anda beribadah, Anda melayani Tuhan, Anda melakukan sesuatu, tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi, yuk bergerak untuk tujuan Tuhan, berarti kita menyadari hidup kita ini punya tujuan ilahi, ya. Dan kita belajar untuk mengutamakan Tuhan di atas diri sendiri dan setia dari hal yang kecil mungkin.
orang tak tampak, orang tak lihat, tapi Tuhan melihatnya. Yuk kita menyelesaikan panggilan kita sampai selesai. Dan kita mau bergerak bersama untuk tujuan Tuhan. Amin. Tuhan kita menolong dan memberkati kita semuanya. Terus bergerak bersama Tuhan, bergerak ke tujuannya Tuhan. Ya, mungkin kita punya target sudah tercapai, target A, target B, dan lain sebagainya. Tapi kita mau belajar target apa sih yang Tuhan tahu di hatiku, ya. Dan belum selesai nih Tuhan, aku pengen melakukannya lagi sampai kehendak Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Kita tundukkan kepala kita semua. Haleluya. Bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu luar biasa. Dan dia terus bekerja, bergerak dalam kehidupan kita semuanya. Kita bersyukur. Nanti Ibu Eno akan berdoa buat firman Tuhan yang kita terima malam hari ini. Tuhan, buat malam hari ini Tuhan, buat benih firman yang sudah ditaburkan buat setiap kami Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami terima malam hari ini Tuhan, terus bertumbuh dan berbuah dalam setiap kami. Dan kami boleh Tuhan jadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia Tuhan. Kami mau berlari-lari bersama dengan Engkau Tuhan, kami mau bergerak bersama dengan Engkau Tuhan, menjadi Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu yang setia Tuhan. Terus Kau yang menumbuhkan setiap iman kami Tuhan. Biarlah kami makin hari makin mencintai Engkau Tuhan, makin mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang menggenapkan rancangan yang sudah Kau rancangkan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk Bapak Gembala Tuhan yang sudah Kau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terus Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Biarlah Tuhan Bapak Gembala makin hari makin peka untuk menangkap isi hati-Mu Tuhan. Diberkatilah setiap pelayanan hamba-Mu ini ya Tuhan. Di mana Kau utus Tuhan hamba-Mu ini Tuhan. Tanda-tanda mujizat dan keajaiban terjadi Tuhan. Terima kasih. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, bahkan juga anak menantu cucu mereka terus Kau pakai lagi Tuhan untuk Tuhan membesarkan kerajaan-Mu Tuhan. Kau memberkati kesehatan jasmani rohani mereka semua Tuhan, bahkan juga kami semua Tuhan, baik yang hadir di sini onsite maupun yang online Tuhan. Kau Tuhan berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Jadi kita ingatin hari ini kita harus terus bergerak. Cuman yang mati yang gak bergerak gitu. Jadi kalau kita tanda-tanda kita hidup adalah kita bergerak. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Dan kita menyanyikan sebuah pujian Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Bergantung kepada gandol itu artinya kalau orang Jawa itu gandol itu bergantung sepenuhnya. Jadi kalau ibaratnya dahan gitu kita benar-benar cuma pegangan udah kakinya udah gak ada apa-apa lagi, itu namanya gandol. Jadi benar-benar full sama Tuhan. Kalau kita lepasin jatuh gitu. Itu gandol artinya. Itu aja ibadah ponsel kita pada malam hari ini. Kita bersyukur kita masih boleh berkumpul bersama. Tuhan bisa libur. Iya. Kita akan tutup.
Kita semua bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Bapa kami bersyukur untuk segala berkat kasih anugerah Tuhan, ajaib dan dahsyat. Engkau boleh hadir bersama dengan kami lewat ibadah Komsel malam hari ini, dan juga Tuhan memberkati umat Tuhan, jemaat Tuhan, baik yang sudah hadir secara onsite, online juga Tuhan tilik dan memberkati semuanya. Dan sebentar kami akan berpisah, tinggalkan media online, tinggalkan tempat ini. Allah Immanuel sedang memberkati kami, bahwa Tuhan kembali ke rumah kami masing-masing dengan sejahtera yang daripada Tuhan Yesus. Sebabnya kami terima kemenangan kekuatan Tuhan malam ini. Kami pulang ke rumah dengan semangat sukacita yang Tuhan berikan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita, hati kita mau segala berkat Allah dicurahkan. Saudara-saudara yang kekasih, pada malam hari ini kita menerima segala berkat anugerah, damai, sejahtera pada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pengentalan, penghiburan Allah Roh Kudus, tinggal menyertai kita saat malam hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Dalam berkat nama Yesus Tuhan, haleluya puji Tuhan, semua diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan memberkati, shalom, shalom, shalom. Tuhan berkati. Terima kasih Civio. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Mana? Dia udah mati. Belum mati. Mati. Masih dengar. Tina lagi di signal. Nih di WA saya. Nggak bisa terima. Selamat malam semua.